ada jarak, bukan kita menutup perekonomian yang orang mampu terus berusaha, nggak boleh berusaha, enggak. Konteksnya lebih menjaga pada jangan sampai di level ini terganggu dengan pola pasarnya aja. Bimo Hermawan itu kan di era-era teman-teman Semit itu kan tahu sendiri, kita barter diskusi saling bergabung. Akhirnya sampai hari ini EBI itu meniru pola-pola itu. Di pola mobilisasi likan dari masa Jakarta aja nggak mampu, kita suntik masuk ke Jakarta. Dia kan memainkan pola-pola bebas, tapi bebas yang dia jerumuskan. Kawan viewers, sebelum nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share ke orang-orang yang kalian sayangi. Pagi. Kawan viewers, aku sudah dengan Katno, Pak Katno. Beliau ini aktivis 90-an ya, 98 itu kita sama bergerak di jalan, tapi ada masa sebelumnya yang kita lalui proses. Pak Katno ini aktif dalam gerakan mahasiswa. Saat ini beliau menduduki jabatan komisaris independen di sebuah perusahaan daerah ya, di nasional atau perusahaan BUMN, sorry, di BUMN PT XXX. Nah ya, kita mulai kan viewer. Gimana brother? Kakak terbawa ya. Kakak pertama, kakak ketiga lalu ini baru kakak kedua di Edison. Kan ini untuk program merawat ingatan melawan lupa, channelnya Benang Merah. Nah, kamu kan salah satu aktor nih ya, kalau aku katakan satu aktor dalam gerakan mahasiswa mengembangkan Orde Baru. Kamu kuliah di Untak. Untak. Nah, sebenarnya kan mesti enak kamu kuliah itu kan, sudah enak kuliah, Untak ceweknya cantik-cantik. Ngapain kamu jadi aktivis itu? Turun ke jalan, panas-panas. Oh, nggak kuliah, kerja selesai udah nikah gitu. Apa? Nah, pertimbangannya kan di lingkungan saya, kebetulan lingkungan di perkampungan pasar tradisional di Surabaya. Kebetulan saya tinggal di daerah Simo, gimana melihat ya seringkali pedagang tradisional itu kan sering jadi ketika momen-momen tahun 90-an mulai masuk pasar-pasar modern. Di situ konteksnya banyak berimplikasi terhadap pedagang pasar tradisional. Nah, jadi digusur maksudnya? Loh, bukan, ya kehilangan pasarnya dalam artian tidak ada persaingan dunia konsumennya usaha, lari. konsumen pasar bentuk minimarket yang modern sama pasar tradisional itu. Jadi disinilah terjadi ketidakadilan. Karena ini sesuai yang saya jalani ya, karena saya bukan konteks orang tua saya guru, jadi saya bergerak pada ruang lingkup notabene konteks gimana pertarungan perekonomian, konteks modal kecil dengan modal besar. Nah, terus kamu ada yang kenal tadi? Ada yang kenal sampai kamu merasa terus ingin belok? Ya karena saya lingkungan di depan pintu pasar, jadi pasar tradisional itu, jadi lingkup dan orang tua saya pedagang, jadi persoalannya orang tuamu juga ya, di konteks perdagangan ini akhirnya terjadi tadi dampak sosial, dampak ketidakadilan. Kenapa saya berpandangan dampak sosial, dampak ketidakadilan? Karena orang sudah, kalau di kasana pasar modern dia melihat konteks ya memang dia nyaman, bersih, harga standar, tidak terjadi tawar menawar. Sedangkan pasar tradisional ini orang yang modalnya kecil, pasar yang becek, identik dengan kumuh, bahkan pedagangnya pun kumus-kumus yang notabene kan lusut gitu loh. Jadi tahu sendiri. Jadi ya kita membayangkan kenapa nggak ada harus jarak ketika pasar modern dengan pasar tradisional ada berjarak gitu. Gitu loh. Tadi regulasi pemerintah dengan pengetatan pasar modern itu harapannya kan ada jarak, bukan kita menutup perekonomian yang orang mampu terus berusaha, nggak boleh berusaha, enggak. Konteksnya lebih menjaga pada jangan sampai di level ini terganggu dengan pola pasarnya aja. Nah, gitu. Itu salah satu yang membuat kamu
pingin gabung dengan gerakan, ya toh. Nah, apa yang pertama kali kamu lakukan setelah tahu itu? Kamu langsung bentuk kelompok studi lah, gabung organisasi tapi? Ya kelompok studi, ya banyak kelompok studi yang dialami diskusi dengan teman-teman. Di mana? Di Unpad? Ya di Unpad, ya di UNER waktu itu. Oh, ya? Sama ya kawan-kawan Bimo, Hermawan itu kan di era-era teman-teman semit itu kan tahu sendiri, kita barter diskusi, saling berkunjung. Jadi kalau dulu kan nggak ada HP, jadi yang ada itu komunikasi antar aktivis itu kan dengan harus berkunjung. Berarti kamu kenal Bimo Petrus dan Herman berarti ya kata? Kenal dalam artian konteks diskusi kita. Diskusi memang, ya waktu itu ya bersama kelompok studinya sama, dan belum ada Smith masih kelompok diskusi. Sering ke UNER? Awakmu sering ke UNER berarti? Sowan Suner, di almarhum Desta. Oh iya, Desta. Jadi kita sowan itu biasa, tapi pasca setelah mulai pahmi-pahmian itu geser. Oke. Geng UNER mulai, geng ITS mulai masif. Jadi akhirnya sampai terjadi irisan yang dua itu. Ya, Smith sama RKMS. Mulai dari sini inilah mulai polemik rebutan lahan di lahan ITS. Iya. Jadi ya kita sejak awal mestinya nggak ada irisan konflik antar dua kelompok ini, boleh kita memilih bersanding sama siapa. Nah teman-teman ITS lebih masif karena didorong ya tadi itu loh, kebetulan kakaknya almarhum Desta ini alumni terhitung masih kuliah di ITS, jadi posisi itu sehingga ikatannya adiknya ditarik-tarik ke arah sana, kita ya ke bawah, kira kan ke Kelampis itu ikut-ikutan itu, jadi ikut-ikutan gerombolannya boleh lari ya, kelompok diskusinya lari ke sana. Tapi nggak penting lah itu karena secara substansi tujuannya sama. Soeharto harus jatuh. Beda strategi taktik aja ya di jalan ya. Ya bukan sekedar di jalan. Smith kan turun ke jalan gitu. Sama, cuma satunya radikal, satunya konservatif. Itu bedanya kan di wilayah itu aja pola. Cuma di geng Untak lebih seneng sejak awal ya radikal, kalau persoalannya dia memahami. Bacaannya foto kan ya kan? Pertama bacaannya sama, terus kenapa kita pilih radikal, nggak ada substansi untuk, karena saya memahami adik saya sejak kaderisasi kekuasaan itu harus direbut, nggak ada diberi kue dengan gratis. Ibarat seorang tukang kayu, dia harus nebang pohon membentuk jadi kursi, barulah kursi itu ditempati. Gimana? Ada proses di sini. Kalau pemberian itu nggak mungkin dengan pola-pola konservatif kita diberi sesuatu, monggo mau jabatan, nggak ada. Karena kita orang pergerakan ya kalau ingin jabatan rebut gitu loh, nggak ada tingkat umur bisnis, nanti kamu gantiin saya ya, nanti saya sudah tua saya kasihkan posisi kalau saya. Kalau bapak ada mau anak iya mungkin lah ya. Gitu loh, jadi hal itu. Nah, Kak, 27 Juli 1996 itu momen paling sakral di mana gerakan demokrasi tiarap semua pasca diserangnya kantor PDI Promega di Jakarta. Nah, saat terjadi itu kan aktivis-aktivis Smith ditangkapin nih, dan juga beberapa aktivis di luar Smith juga ada yang ditangkapin di Bakor Tanas itu. Nah, saat itu seorang Katno, apakah kamu takut terus lari sembunyi atau piye sehingga kamu atau punya prediksi apa kamu? Ya apa pandanganmu ya? Kamu kan nggak ditangkap kan? Nggak ditangkap. Enggak, karena persoalannya kan saya kan bukan sosok tokoh yang memang muncul sering dipegang korlap koordinator lapangan dalam artian jenderal lapangan juga nggak pernah. Posisi saya kan cuma ya basis untuk menggalangi adik-adik posisi ya, tapi lebih banyak di barisan. Jadi posisinya kan nggak perlu jadi sorotan yang utama. Cuma memang 27 Juli itu ya sangat signifikan karena implikasi dari belakang rumah saya itu ada Sanggar Surabaya, notabene punyanya Sanggar Surabaya. Otomatis sebelum menuju pintu belakang pasar itu lah, di depan itu rumah saya, otomatis gimana proses penggerbekan, gimana itu. Nah, ya itu tadi ya ikut implikasi itu tadi
kalau saya personal tidak terdampak karena saya masih bisa komunikasi. Enggak semua posisinya tiarap utuh. Teman-teman masih biasa aktivitas tidak yang pengertian yang tiarap habis-habisan pengertiannya itu kan pengertian terutama teman-teman yang tadi sampaikan. Kalau kelompok student enggak sampai. Oh gitu. Tetap biasa, cuma yang memang tokoh yang terlibat di jejaring 27 Juli itu. Nanti hantam kan sisi ini aja, bukan sisi kelompok student yang lain. Jadi ya bukan, tapi supaya saya jelaskan ini posisi biar kita enak ya Mas Rio. Bukan pengertian gerakan berarti mati seram jeda ini. Enggak, makanya kenapa muncul akhirnya 98 karena ini masih embrionya masih ada dan masih aktif. Yang teman-teman yang lari yang memang sebagai tokoh sentral di pola gerakan 27 Juli. Tapi yang bukan tokoh sentral masih sebagai di student di ini enggak kena implikasi karena di Pandegeling pun waktu kita untuk support di Pandegeling pun posisi kita yang mana-mana aja bisa dilihat di teman-teman yang terlibat gitu. Iya, kamu kan tetangganya almarhum Brewo. Berarti kamu tahu Brewo ditangkap? Tahu sendiri nggak atau kamu? Loh, ya tahu loh posisi. Oh. Tahu loh posisi gimana itu bertetangga, terus posisi kita kan tahu sempat melindungi dia gimana ya konteksnya paham. Cuma kan persoalan kan ya di sini makanya kan ya bisa dilihat benang merah ini tokoh sentral itu. Itu loh. Ya oke. Nah 27 Juli itu setelah 27 Juli itu kamu kembali aktif lagi? Ya aktif biasa, nggak ada persoalan dalam artian ya saya koordinasi mbak teman-teman Jogja, Bandung semua ya aman ya persoalan ini nggak ada apa-apa ya cuma ya makanya kenapa kok kan nggak mungkin kejadian 98 tahu-tahu muncul ngomong namanya tiarap kapan waktu kumpulnya kapan konsolidasinya enggak yang di ya ini aja yang terlibat di Bakor Nasda itu cuma ambil orang-orang yang tokoh sentral di 27 Julinya. Bukan tokoh-tokoh yang memang banyak aktif jumlahnya kalau diambil semuanya kan nggak mungkin. Yang sentral di sini aja. Terus awak kok nggak besuk aku masih berkat? Loh, aku 60 terus nggak mau besuk. Loh, posisi kita muter kok. Loh, fair aja Mas Rio. Bisa kita waktu itu udah kenal belum sih kan? Sudah, Pak Kono. Di level ini makanya kan saya kenapa sering makanya kan di teman-teman itu kan artinya nggak muncul di Jawa Timur tapi kok ya contoh ya seperti komisaris kok anak ini muncul dapet ya, karena teman-teman nggak paham saya mempelajari sejak awal historical sejarah pola gerakan. Nah di teman-teman memang ada sisi kelemahannya gitu loh. Aktivis di Jawa Timur itu kelemahannya salah satunya ya coba ya tadi nah, saya ngambil peran buka jaringan ke daerah-daerah. Teman-teman ini enggak senengannya cuma banyak yang ingin muncul sebagai artis jadi saya nggak ngambil wilayah artis gitu loh. Kamu berarti orang bawah loh, orang undergroundnya loh ya posisi ya saya nggak muncul karena persoalannya saya di bawah, makanya saya tadi yang saya sampaikan kenapa saya di 27 nggak tahu justru yang era Wiranto saya takut Habibie itu yang takut era Wiranto Habibie Wiranto waktu Habibie, tangan iya Habibie itu yang tangan. kita takut karena saya nyeting dimana mau buat sama teman-teman di RNPR tandingan level ini. Terus kamu maksudnya mau diculik Wiranto? Iya dong, ya bukan sekedar diculik budget kan di luar ekspektasi itu. Kita kan ngambil peran kan di era Habibie itu kan muncul banyak mau sidang rakyat, sidang ya tadi kalau kita buat DPR MPR dan kelompok saya ini kan notabene yang menggagas Ciganjur. Jadi di balik layar Ciganjur, makanya tidak ada foto saya tapi saya terlibat di ngolah untuk mengondisikan kondisi Indonesia dengan gagasan apa sih upaya 98 pasca itu apa? Nggak ada benang merah.
teman-teman masih nggak mengakui, nggak mengakui, tapi dalam konteks sejarah perpolitikan Ciganjur ini sosok yang notabene menghasilkan pemimpin, tapi di sini menghasilkan untuk meredam gejolak politik disintegrasi bangsa. Gitu. Jadi kata kunci cluenya saya ketika saya mengagas rapat teman-teman ini di situ, sama Sarbini, sama Widi ITB, sama atas nama apa sih? Ya campuran, kita gerakannya campuran. Kamu lebih sering personal aku lihat kamu. Loh, saya personal itu kan gini, karena teman-teman saya kan tadi kan ngomong, nyampaikan. Bukan masalah KPR kamu gitu. Loh, ya belum saya itu Kan saya apa? Loh, lagi tak buat, cuma kan ngapain aku harus ngakui APR gitu loh. Posisi teman-teman di sana. Ya kan kalau Surabaya harusnya kamu. Perwakilan by design Mas Rio untuk membuat by design skenario perpolitikan nasional itu nggak ada nama grouping persol itu kan cuma ngerangkai aja itu kan kita cuma merangkai, nanti endingnya di sini pakai siapa ini dirangkai ya udah gitu loh. Jadi keterlibatannya model gitu. Jadi kayak seperti Semanggi 1, Semanggi 2, kenapa teman-teman tak boyong, teman-teman Banyuwangi semua daerah-daerah tak boyong itu satu gerbong kereta. Nah, gitu loh. Itu danai siapa? Ya aku gak ngomong dana, gak ada dana. Ya ini urunan teman-teman mahasiswa urunan. Gak ada dana, cuma waktu itu ya udah merono makannya. Ya waktu itu kan kereta tahu sendiri, kereta kan masih bayar atas bisa ya, jadi kita masih muda lah, era-era itu masih semua bisa dilalui dengan tapi saat itu memang batasan, tapi kita support bisa karena tiap daerah kita ke sana numpang makan di kampus tempat, teman-teman senat yang lain juga welcome menerima kita. Betul. Tapi ini masuk akal memang, karena aku dulu juga aku sering juga memakai uang SPP kuliah itu untuk biaya-biaya aku ketika jadi demonstran. Mohon maaf mama papa, mohon maaf bapak mamaku, mohon maaf. Ya betul aku setuju. Jadi saya membawa koordinator teman-teman itu, jadi akhirnya dipakai pola itu oleh PDI, di mana cara mobilisasi massa untuk masuk. Akhirnya sampai hari ini EBI pun meniru pola-pola itu. Jadi pola mobilisasi dari masa Jakarta aja nggak mampu kita suntik masuk ke Jakarta. Jadi FPI niru itu. Ya berbahasanya kan dilihat, kalau di teorika gerakan bisa dilihat pola itu. Jadi ini kan nggak sebelum tahun-tahun 70, 80 aktivis 70, 80 belum mobilisasi gaya gitu. Tapi bukan embrionya Pak berarti. Jangan kamu embrionya terus jadi FPI. Nggak tahu lah, itu teknis, itu kan pilihan teman-teman. Nah, karena perpolitikan kekuasaan macam-macam. Iya. Bung. Ya. Apa namanya? Awakmu kan tentu sudah memenangkan lah 98 pertarungan itu kita ya. Nah, menurutmu saat ini apakah situasi zaman Orde Baru, situasi ekonomi, politik, hukum dan lainnya itu masih tetap sama atau sudah sangat jauh berbeda, atau ya ada yang berbeda tapi kalau aku lihatnya kemarin nggak banyak perbedaannya gitu. Ya posisi Orde sama sekarang konteksnya sama. Dalam artian belum ada perubahan signifikan karena sistem Soeharto kita di akhir 98 itu terjebak dan terbawa suatu isu yang notabene sudah terjadi bias pasca jatuhnya Soeharto. Satu sisi Soeharto, pada satu sisi kelompok radikal yang menginginkan sistem. Jadi kan Soeharto dan kroninya harus diinginkan apa sebenarnya? Ya sama. Jatuhnya Soeharto sama sistem. Jadi persoalannya kan, nah oknum yang membawa irisan itu membawa misi, salah satunya termasuk intelijen Soeharto pun terlibat di sini. Itu loh, sampai ngomongnya Soeharto aja yang jatuh. Nah, itu kan sudah disusupi dengan kelompok-kelompok intelijennya Soeharto yang notabene ahli strategi juga. Jadi kita gitu paham ya. Di level teman-teman kan masih gerakan moral. Isu gerakan moral ini maka didengungkan dia untuk supaya sistem tidak dirubah. Iya, makanya gerakan moral itu suatu bias. Soeharto boleh jatuh, sistem jangan berubah. Jadi itu intelijen Soeharto mengharapkan itu, dan itu bersukses sampai terpola sampai tahun 2000. Gitu loh. Tapi menemukan isu gerakan moral itu. Tapi secara pribadi apa perubahan yang kamu rasakan dari perjuanganmu
Ya Apa? perubahan kalau ngomong tinjauan lebih Partai kan sudah bebas kan, loh, banyak. emang kebebasannya kan ukurannya bukan partai demokrasi itu ukuran partai bebas, tapi ternyata kan ya sama pihak aparat intelijen yang sangat lihat kelompoknya almarhum Soeharto ini kan, Presiden Soeharto ini kan nggak main-main, dia tetap main pada masih dengan ya diistilahkan kebebasan yang kebablasan. Ini dia kan memainkan pola-pola bebas, tapi bebas yang dia jerumuskan dalam artian bukan sesuai ada kisi-kisi koridor yang sesuai kesepakatan kita bersama di aktivis 98 yang kelompok-kelompok itu menginginkan suatu perubahan dengan agenda reformasi yang nggak jalan itu. Okay. Sampai hari ini kan nggak jalan semua faktanya. Betul. Gitu loh. Yang jalan ya memang sudah partai aja yang dari 3 melebar jadi hari ini multi partai itu. Jadi artinya kebebasan berpendapat menurutmu juga hari ini mengerikan gitu, masih